Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Saudara-saudari, selamat berkumpul di gereja paroki kita ini. Hari ini, hari Kamis Putih. Beberapa hari lalu kita merayakan peristiwa Yesus datang ke Yerusalem. Dan Yesus datang ke Yerusalem dengan penuh kesadaran bahwa akan menderita, akan wafat. Dalam cinta kasih ilahi, Tuhan selalu mau melaksanakan kehendak Allah Bapa. Dan malam ini kita ingat peristiwa perjamuan terakhir. Yesus mau berkumpul lagi dengan murid-muridnya. Terakhir kali sebelum dia menderita dan wafat. Marilah kita dengan hati yang terbuka, marilah kita mendengar sabda Tuhan dalam bacaan dan dalam Injil yang membantu kita lebih mengerti apa maksud dari pesan Yesus pada perjamuan terakhir untuk para rasul, untuk kita semua. Kita pada awal sembahyang ini
kita berusaha menjadi layak untuk sembahyang ini. Dengan rendah hati, marilah kita hening sebentar. Kita menyanyi, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Baik mengampuni dosa kita dan antarkan kita ke kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya dalam Ekaristi. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan. Saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih Allah kepada umat-Nya tak pernah berhenti. Cinta Allah dalam perjanjian lama terungkap dalam perayaan Paskah saat Allah datang melawat umat-Nya. Gereja sebagai umat Israel perjanjian baru mendapat rahmat yang lebih lengkap lagi karena Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Mereka merelakan diri untuk menjadi anak domba Paskah itu. Pengorbanan diri Yesus ini merupakan puncak cinta kasih sejati Allah kepada umat-Nya. Kurban Paskah Yesus ini yang kita kenangkan dan hadirkan kembali setiap gereja merayakan Ekaristi. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Allah yang menjadi pegangan hidup kita agar kita pun dapat menimba cinta kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu akan membuat perkiraan menurut keperluan tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pai. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dengan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah
bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik yang sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir, hari ini harus menjadi peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ialah syukur sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Ialah syukur ini adalah persekutuan Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkan roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenang daku. Setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa di surga. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan pakaiannya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Kan ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, kita telah dengar 3 bacaan yang membantu kita lebih mengerti makna dan maksud perayaan hari ini. Dalam bacaan pertama dari buku Musa, buku Keluaran, kita dengar tentang peraturan perayaan Paskah. Itu satu perayaan yang dulu sebenarnya pesta panen. Syukuran atas panen. Tapi waktu umat Israel diselamatkan dari Mesir oleh Musa, dan sebelum mereka berangkat, dan Allah mengatakan tanda-tanda melindungi, membantu mereka, maka perayaan itu dapat suatu arti baru. Dan tadi kita dengar, mereka disuruh tiap keluarga atau 2 keluarga bersama menyembelih 1 anak domba, mempersembahkan 1 anak domba, dan darahnya dioleskan ke pintu rumah. Dan ini satu tanda bahwa dalam darah persembahan anak domba itu Allah menyelamatkan mereka.
bahwa malaikat yang akan lewat membunuh anak-anak sulung, manusia dan hewan Mesir yang menindas mereka, supaya mereka dilindungi dan mereka tidak kena musibah. Dan orang Yahudi dalam perjalanan sesudah itu dari Mesir sampai ke Tanah Suci, tiap tahun mereka merayakan itu. Untuk ingat bahwa Allah membebaskan mereka dari penindasan, dari perbudakan di Mesir. Dan mereka diberikan lagi kebebasan. Ini menjadi suatu pesta keselamatan. Dan anak domba Allah selalu dipersembahkan tiap tahun. Semua orang Yahudi diharapkan bahwa mereka merayakan pesta itu. Yang mampu datang ke bait Allah paling baik. Yang tidak mampu dapat melaksanakan pesta itu di rumah, atau di lingkungan, atau di sinagoge, kapel Yahudi. Tidak heran bahwa Yesus sebagai orang Yahudi juga mau merayakan pesta itu. Dan dalam Injil kita dengar bagaimana Yesus datang ke Yerusalem. Dan Yesus juga mau ikut perayaan itu. Dan tadi kita dengar dalam Injil bagaimana murid-muridnya berkumpul di ruang atas itu, dikatakan Yerusalem, untuk bersama merayakan pesta Paskah itu. Dan dalam peristiwa itu Yesus memberikan arti baru kepada pesta itu. Yesus mengartikan anak domba itu, persembahan itu atas diri sendiri. Dikatakan Yesus ambil roti, ambil air anggur, dan dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Kita lagi anak domba yang disembelih dan dikorbankan, tetapi pesta itu sekarang diartikan sebagai pesta perayaan wafat Yesus disalib. Seperti dulu Yohanes Pembaptis sudah menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Tidak lagi hewan yang dikorbankan, tapi Yesus sendiri menjadi korban silih di salib. Dan tadi Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan yang sama kita juga dengar dalam bacaan kedua, dalam pesan Santo Paulus kepada umat di Korintus. Tulisan pertama tentang Ekaristi dalam kitab suci. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus juga mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran yang mendalam kepada murid-muridnya. Tadi kita dengar bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus terkejut
Bagaimana Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru, mau merendahkan diri dan melaksanakan hal itu. Petrus keberatan. Karena tugas itu sebenarnya tugas pelayan rumah yang harus menyirami kaki para tamu yang datang, karena kaki mereka berdebu, supaya sebelum masuk rumah mereka bersih. Tapi sekarang justru Yesus melaksanakan hal itu. Murid-murid Yesus terkejut. Dan Yesus bilang, kalian belum mengerti maksud, tapi kalian akan mengerti. Dan Yesus malahan berkata, kalau saya sebagai Tuhan melayani kalian sebagai pelayan, kalian pun harus berbuat demikian. Yesus memberi kepada mereka teladan bahwa mengikuti Yesus, hidup seperti Yesus, selalu menuntut pelayanan. Seperti Yesus melayani keselamatan umat manusia dengan penderitaan, wafat, disalib demi pengampunan dosa. Kita pun dipanggil untuk menjadi pelayan sesama. Dan kalau kita juga malam ini mengadakan pembasuhan kaki 12 orang di antara kita, kita mau ingat atas sabda Tuhan itu yang juga berlaku untuk kita masing-masing. Dengan melayani sesama, membantu, memperhatikan sesama, ikut menyelamatkan sesama, kita melaksanakan tugas dan panggilan yang kita terima sebagai pengikut Yesus. Marilah kita, saudara-saudari, marilah kita sekarang melaksanakan pembasuhan kaki 12 orang di antara kita.
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani, saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah cinta kasih itu dengan sepenuh hati. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Untuk para imam di paroki kita, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan memancarkan terang-Mu sendiri kepada orang-orang yang sedang diliput kegelapan. Semoga karya mereka Kau karuniai hasil yang membahagiakan. Bapa yang penuh kasih, sudilah melindungi para imam kami, khususnya para imam di paroki kami, dari bahaya-bahaya yang mengelilingi mereka, laksana singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Kuatkanlah mereka bila mengalami kesulitan dalam panggilan. Janganlah Engkau melupakan imam-imam-Mu yang karena kelemahan manusiawinya tidak setia pada panggilannya. Bimbinglah mereka kembali ke jalan yang Kau pilih dan Kau tentukan bagi mereka. Kalau ada di antara mereka yang memilih jalan lain, sudilah Engkau tetap memberkatinya, karena mereka pun tetap anak-Mu. Semoga mereka tetap dapat hidup sebagai orang beriman dan bekerja giat di tengah jemaat-Mu. Marilah kita mohon. Bapa di surga, perhatikanlah juga mereka yang minta didoakan, yang merayakan hari ulang tahun, Martinus Agung, Arven Valentinus, Aprilia Valen.
Perhatikanlah juga para arwah yang minta didoakan. Natalius, Kasim, Julianus, Yu, Katerina, Mincing, dan Anselmus. Papa, perhatikanlah segala kebutuhan umatmu di wilayah paroki ini. Dampingilah dan sertailah mereka supaya selalu mampu hidup dalam cinta kasih, saling melayani seturut teladan Yesus Putramu. Engkaulah ya Bapa yang hidup tanpa takhta sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus adalah kurban Paskah sejati. Dia adalah anak domba yang disediakan Allah sendiri untuk kita, agar kita memperoleh keselamatan. Perjamuan Paskah bangsa Israel Perjanjian Lama diperbarui Yesus dalam perjamuan Ekaristi untuk kita, umat Israel Perjanjian Baru, dalam kurban tubuh dan darahnya. Untuk itu, patutlah kita bersyukur atas cinta kasih Allah yang begitu besar itu dengan mempersembahkan pula diri kita kepada Allah. Marilah dengan penuh hikmat kita menyambut Tuhan yang datang bagi kita. Namun sebelumnya, mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Allah agar keselamatan senantiasa mengalir di muka bumi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, berkenanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas. Karena setiap kali kami berkumpul merayakan Ekaristi ini, kami ingat atas wafat kebangkitan Yesus Putramu. Dialah menjadi korban silih demi keselamatan kami. Dialah yang hidup tanpa takhta sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, Bapa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu, dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan di salib bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung di surga, bersama singgasana kekuasaan surgawi, kami melakukan mata kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ya Bapa di surga, sungguh kuduslah Engkau. Engkaulah sumber dari segala yang kudus. Sudilah kuduskanlah persembahan ini, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Yesus Kristus. Ketika Yesus menyerahkan diri untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus ambil roti, ucapkan doa syukur, edarkan roti ini kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Mari kita
Demikian sesudah perjamuan Yesus ambil piala. Lagi ucapkan doa syukur. Edarkan piala ini kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu, bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mari kita agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan kehidupan, penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, ya Bapa di surga, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus menjadi satu umat dalam Roh Kudus. Sudilah, perhatikanlah gereja di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Valentinus, para rohaniwan dan seluruh umat-Mu. Perhatikanlah saudara-saudari kami yang sudah meninggal dunia dengan harapan bangkit lagi. Dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam surga abadi. Kami mohon kasihanilah kami, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, para Rasul, semua orang kudus, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian sepanjang segala masa. Marilah kita dipersatukan dengan Kristus, bersama dengan Tuhan menyanyi Bapa kami.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat. Bantulah kami selalu hidup suci dan kudus, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, kami selalu bebas dari dosa, bebas dari gangguan. Sambil menantikan dengan penuh harapan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menawarkan damai kepada orang yang percaya kepadamu. Damai-Ku tinggalkan, damai-Ku berikan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan kekurangan, dosa dan kesalahan kami, tetapi perhatikanlah gereja-Mu. Dan berilah kepada kami semua damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Yesus Kristus selalu bersamamu. Damai, salam damai, salam damai. Saudara-saudari dalam Kristus, lewat komuni, Tuhan masuk ke dalam hati kita. Berbahagialah yang menerima Tuhan. Iya Tuhan, saya berdoa.
Saudara-saudari, malam ini ada juga tukuran di kapel sebelah sana ini. Umat diundang untuk juga ambil beberapa waktu untuk datang berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Karena Yesus menyatakan bahwa dalam Ekaristi Dia hadir di antara kita. Kita dengan penuh iman, harapan, dan kepercayaan, kita menghayati kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Tuhan bersama kita. Dan sekarang sebelum berkat, kita mau juga membuat sedikit tukuran bersama. Kita membuka puji syukur 209. Puji syukur 209. Litani hati yang Yesus yang Maha Kudus. Karena hati Yesus adalah lambang cinta kasih Allah. Penderitaan, wafat, kebangkitan Yesus adalah cinta kasih ilahi kepada kita. Kita mau ucapkan litani itu dengan penuh hikmat.
puji syukur 209. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribahan bonda perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang Maha Mulia, hati Yesus baik kudus Allah, hati Yesus kemah Allah yang Maha Tinggi, hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, hati Yesus luput penuh keutamaan, hati Yesus yang amat patut dipuji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat keallahannya seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan maha belas kasih, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang hancur karena kejahatan kami, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pepulih kami, hati Yesus kurban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Yesus yang lembut dan rendah hati. Mari kita berdoa dalam hati.
Pastor, suster, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus, kami menginformasikan untuk jadwal misa Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026, ibadat sabda pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 3 sore. Pengumuman tambahan dari pembina sekolah minggu, jika ada yang masih ingin menyumbang telur Paskah atau uang paling lambat hari Jumat pagi. Selanjutnya kami mohon kerjasama seluruh umat untuk menjaga kebersihan gereja dan lingkungan sekitar, serta meninggalkan gereja dengan tertib sesuai arahan petugas. Selamat malam dan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi seluruh umat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, semoga melalui misteri kenangan akan wafat kebangkitan Yesus Putramu, kami selalu dikuatkan dalam iman, dalam harapan dan dalam cinta kasih. Dan kami makin mampu saling melayani, mengikuti Yesus Putramu yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sekarang saudara-saudari, kita menerima berkat Tuhan dengan sakramen Maha Kudus dalam monstrans. Sesudah itu, Ekaristi diarahkan ke kapel sebelah sana sambil umat yani, kemudian ibadat selesai. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.